Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eva Nugroho SKM MKes yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi. Di sini kami berasal dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang teori difusi inovasi. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zaula Raffi Hakim dengan NIM 23090200046. Saya Valencia Pramudiawardani dengan NIM 230902006. Saya Aulia Syifa Nabila dengan NIM 2309020009. Saya Azmi Alfa Muslim dengan NIM 2309020012. Saya Aprilia Sujanti dengan NIM 2309020029. Saya Syarul Najwa Zaimuna dengan NIM 2309020040. Saya Hayat Zahra dengan NIM 2309020053. Yang pertama yaitu ada pengertian difusi inovasi yang akan dijelaskan oleh Nur Azmi. Baik, difusi inovasi berasal dari bahasa Inggris diffusion, di mana salah satu artinya adalah tindakan penaburan, penebaran, penghamburan, pembauran. Diffusion juga diartikan sebagai the spread of social institution from one society to another, yang bila diterjemahkan memiliki arti penyebaran institusi sosial, mitos dan keterampilan dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Roger and Smoker menjelaskan bahwa difusi adalah suatu proses di mana suasana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi dapat juga dikatakan sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana pesannya adalah ide baru. Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Jadi, istilah difusi tidak dapat terlepas dari kata inovasi, karena tujuan utama sebuah proses difusi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Selanjutnya yaitu proses adopsi inovasi berdasarkan Rogers 2003. Yang pertama yaitu eh, ada pengetahuan di mana pada tahap ini seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Untuk informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Pengetahuan dipengaruhi oleh dua elemen, yaitu ada kondisi awal dan karakteristik. Pada kondisi awal, yaitu ada situasi awal, kebutuhan dan problem, inovasi dan sistem sosial. Sedangkan pada karakteristik, yaitu ada sosial ekonomi, variabel individu, dan perilaku komunikasi. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu ada persuasi. Pada tahap persuasi, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi atau detail mengenai informasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada relative advantage, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, nilai ekonomi yang diperoleh, status atau gengsi. Semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan, semakin cepat inovasi tersebut ada compatibility, ada complexity, triability, dan observability. Selanjutnya ada karakteristik yang akan dijelaskan oleh Aulia. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari inovasi menurut Roger tahun 2003. Yang pertama itu relative advantage atau keunggulan atau manfaat relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, dinilai ekonomi yang diperoleh, status atau gengsi. Semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan, semakin cepat inovasi tersebut diadopsi. Dalam konteks kesehatan, contohnya itu adalah adanya aplikasi Siap RS yang memberikan efek positif pada Ini maksudnya berhubungan dengan nilai dan pengalaman pembeli ya, maksud inovasi dalam menjawab kebutuhan pembeli dan dalam dengan pengalaman pembeli. Bisa mengikuti apakah inovasi tersebut dengan tata nilai pengguna. Inovasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku akan lebih mudah diadopsi. Misalnya,
Inovasi di Puskesmas Tamangapak, Kota Makassar dinilai kompatibel karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang holistik dan komprehensif. Yang ketiga yaitu ada kompleksiti atau kerumitan. Inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Persepsi tentang kerumitan suatu inovasi sifatnya relatif. Suatu inovasi yang dianggap sulit oleh seseorang dapat jadi sangat sederhana dan mudah bagi yang lain. Dalam bidang kesehatan, inovasi yang rumit mungkin akan sulit diterapkan oleh tenaga kesehatan maupun pasien, sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah diadopsi. Yang keempat itu ada triability atau kemampuan diuji cobakan. Suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Suatu inovasi yang dipersepsi berguna sesuai dengan kebutuhan dan tidak rumit akan lebih dimungkinkan diadopsi atau digunakan apabila inovasi tersebut dapat dicoba oleh calon pengguna. Contohnya adalah telepsikiatri Halodoc sebagai layanan kesehatan online diadopsi setelah pengguna merasakan manfaatnya selama masa percobaan. Dan yang terakhir yaitu ada observability atau kemampuan untuk diamati. Adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Dalam pelayanan kesehatan, jika pasien atau tenaga kesehatan lain dapat melihat dampak positif dari suatu inovasi, seperti peningkatan efisiensi atau kualitas pelayanan, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi. Proses selanjutnya yaitu ada keputusan yang akan dijelaskan oleh Selum Najwa. Keputusan merupakan tahapan ketiga dalam model difusi inovasi. Pada tahap ini, seorang individu mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Pada diagram digambarkan bagaimana seseorang membuat keputusan terkait adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi, serta bagaimana keputusan ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Ini penting karena jadi suatu penghubung antara proses awal, pengetahuan dan persuasi dengan implementasi aktual dari inovasi tersebut. Tahapan keputusan dipengaruhi oleh karakteristik inovasi atau relative advantage dan compatibility dan karakteristik dari individu pengambil keputusan atau faktor sosial ekonomi, variabel individu, dan perilaku komunikasi. Tanda panah solid atau tebal tidak terputus menunjukkan jalur langsung, sementara garis putus-putus menunjukkan jalur alternatif atau perubahan keputusan yang mungkin terjadi selama proses adopsi inovasi. Keputusan tersebut berlanjut pada adopsi dan rejection. Adopsi adalah keputusan awal untuk menerima dan menggunakan suatu inovasi. Jika berlanjut menghasilkan continued adoption atau adopsi berkelanjutan, dan later adoption atau adopsi yang tertunda, yang memungkinkan digunakan atau dilakukan di kemudian hari. Rejection atau penolakan merupakan keputusan awal untuk tidak menerima suatu inovasi. Penolakan ini berujung pada discontinue, pemberhentian yang awalnya mengadopsi dan kemudian berhenti atau continue, penolakan berkelanjutan. Terus ditolak inovasinya dan tidak pernah mengadopsi. Selanjutnya itu ada proses implementasi yang akan dijelaskan oleh Haza aja. Tahap implementasi ini hanya akan ada apabila pada tahap sebelumnya individu atau partisipan memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Dalam tahap ini, individu akan menggunakan inovasi tersebut. Apabila di tahapan sebelumnya proses yang terjadi lebih berfokus pada mental exercise atau latihan mental, yaitu berpikir dan memutuskan, dalam tahap ini proses yang terjadi lebih ke arah perubahan tingkah laku sebagai wujud dari penggunaan ide atau inovasi baru tersebut. Agar proses pengadopsian inovasi berjalan dengan baik, diperlukan peran seseorang yang berpengaruh dalam masyarakat, seperti tokoh atau pemimpin, yang dapat memberikan informasi dan nasihat pada banyak orang dalam sistem tersebut. Menurut Ross dalam Rogers 1994, pemimpin atau tokoh masyarakat memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan pengikutnya yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan nyata sesuai dengan tujuan bersama. Kepemimpinan dalam hal ini didefinisikan sebagai proses mempengaruhi baik dalam menafsirkan peristiwa, menentukan sasaran kelompok atau organisasi, mengorganisasikan aktivitas kerja, memotivasi pengikut, membangun kerjasama tim, maupun memperoleh dukungan dari pihak luar. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah konfirmasi. Tahap konfirmasi merupakan tahap terakhir di mana individu akan menilai kembali atau mengevaluasi dan menentukan apakah akan terus menggunakan inovasi baru atau menghentikannya. Selain itu, individu juga akan mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambil sebelumnya. Apabila individu memutuskan untuk berhenti menggunakan inovasi tersebut, kemungkinan hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, disassessment discontinue adalah ketidakpuasan terhadap inovasi yang digunakan, dan yang kedua, replacement discontinue adalah adanya inovasi lain yang dianggap lebih baik sebagai penggantinya. Berikutnya itu ada grafik yang akan dijelaskan oleh Valencia. Oke, kemudian ada grafik pengelompokan individu. Grafik ini merupakan grafik pengelompokan individu berdasarkan kecepatan dalam mengadopsi ide atau inovasi baru. Pengelompokan ini biasanya digambarkan dalam bentuk kurva normal dan setiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda.
Yang pertama ada Innovation Leaders. Innovation Leaders ini adalah kelompok para inovator atau pelopor pertama yang melakukan pembelian atau penggunaan inovasi. Biasanya, kelompok ini sangat antusias terhadap ide-ide baru, berani mengambil resiko jika produk inovasi tidak berfungsi dengan baik, dan cenderung menjadi orang pertama yang mencoba inovasi. Kelompok ini memiliki ciri membayar harga yang agak lebih mahal untuk produk yang diperkenalkan. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki rasa senang atau kepuasan tersendiri karena menjadi pengguna pertama. Kelompok ini terdiri hanya 2% dari populasi yang termasuk dalam kelompok inovator. Yang kedua ada opinion leaders. Kelompok ini adalah kelompok para pemimpin opini. Konsumen ini yang membeli atau menggunakan produk inovasi dalam waktu relatif singkat setelah produk inovasi tersebut diperkenalkan, tetapi tidak secepat para inovator. Ciri konsumen pengadopsi awal biasanya terlibat penyampaian pesan dari mulut ke mulut. Selain itu, mereka juga lebih bijaksana dalam mengadopsi inovasi dibandingkan para inovator. Mereka dihormati dan diikuti oleh orang lain serta memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan ide-ide baru di komunitas mereka, terdiri dari 14% dari populasi yang termasuk dalam kelompok pemimpin opini. Opini leaders berfungsi sebagai individu yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku orang lain terhadap inovasi. Kelompok ini menyampaikan informasi tentang inovasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan interaksi langsung. Selanjutnya ada early majority. Kelompok ini adalah konsumen yang membeli atau menggunakan inovasi setelah konsumen pengadopsi awal. Konsumen ini cenderung lebih hati-hati dan referensi sebelum mengadopsi inovasi. Mereka mengamati pengalaman inovator dan pemimpin opini sebelum membuat keputusan agar menghindari resiko. Terdapat 34% dari populasi tersebut dalam kelompok mayoritas awal. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan, kelompok ini sangat penting karena ukurannya yang signifikan dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi kelompok lain seperti led majority. Mereka bertindak sebagai penghubung antara kelompok awal yang terbuka terhadap inovasi dan kelompok yang lebih skeptis. Untuk meningkatkan adopsi inovasi, strategi komunikasi yang efektif perlu diterapkan. Pada tahap awal, media massa dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran, kemudian diikuti dengan komunikasi interpersonal yang persuasif untuk mempengaruhi keputusan adopsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada led majority, 34% adalah kelompok mayoritas akhir. Kelompok ini merupakan konsumen yang sangat menolak risiko dan lambat mengadopsi inovasi. Mereka biasanya menunggu sampai sebagian besar konsumen lain mengadopsi termotivasi produk baru sebelum membelinya atau termotivasi karena kebutuhan ekonomi. Terdiri dari 34% populasi termasuk dalam kelompok mayoritas akhir. Led majority memperluas adopsi inovasi di masyarakat dengan mengadopsi setelah melihat bukti keberhasilan dari kelompok sebelumnya, membantu untuk menciptakan legitimasi bagi inovasi tersebut. Adopsi oleh led majority merupakan sinyal bahwa suatu inovasi telah mencapai tingkat penerimaan yang luas dan dapat dianggap sebagai bagian dari norma sosial. Selanjutnya ada less adopter, adalah para konsumen penolak atau laggards yang mengadopsi inovasi menjadi konsumen berisiko tinggi dan mengenali nilai produk inovatif. Mereka sangat konservatif dan resisten terhadap perubahan. Mereka baru mengadopsi inovasi ketika tidak ada pilihan lain atau ketika inovasi tersebut sudah menjadi sangat umum. Terdapat 16% dari populasi termasuk dalam kelompok penolak. Less adopters dalam memahami peran dinamika adopsi inovasi di masyarakat, meskipun kelompok terakhir yang mengadopsi. Keberadaan yang menunjukkan legitimasi dan bukti keberhasilan suatu inovasi sebelum inovasi dapat diterima secara luas. Adopsi oleh laggards menjadi indikator bahwa inovasi telah mencapai tingkat penerimaan yang tinggi di seluruh populasi. Dengan memahami persentase ini, pemasar atau pengembangan produk dapat menyesuaikan strategi mereka untuk menargetkan setiap kelompok adopter secara efektif. Misalnya, mereka mungkin fokus pada inovator dan pemimpin opini di awal peluncuran produk, kemudian beralih ke mayoritas awal dan akhir setelah produk tersebut mulai mendapatkan popularitas. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana suatu inovasi menyebar dalam masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Prosesnya terdiri dari 5 tahap, yaitu pengetahuan. Saat individu pertama kali mengenal inovasi, kemudian ada persuasi ketika mereka mencari lebih banyak informasi dan mempertimbangkan manfaatnya. Yang ketiga ada keputusan di mana mereka memilih untuk mengadopsi dan menolak inovasi. Selanjutnya ada implementasi di mana saat inovasi mulai diterapkan. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi, yaitu evaluasi akhir apakah inovasi akan terus digunakan atau ditinggalkan. Kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakter individu dalam masyarakat, mulai dari inovator yang cepat mengadopsi hingga kelompok yang lebih lambat menerima perubahan. Memahami pola ini membantu dalam merancang strategi penyebaran inovasi yang lebih efektif. Baik, kami cukupkan presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.